Pemdes Dewi Sari tegas bantah konflik pembongkaran jembatan Kali Apur, konten medsos dinilai provokatif dan berpotensi langgar UU ITE serta KUHP baru. Karawang, Jawa Barat. Media Liputan 6.com. Pemerintah Desa Dewi Sari secara tegas membantah adanya konflik dalam proses pembongkaran bangunan jembatan milik warga di Dusun Pacing, Desa Dewi Sari, yang berada di aliran Kali Apur, Jalan Raya Rengas Dengklok Batu Jaya, Minggu, tanggal 15 Februari tahun 2026. Pembongkaran tersebut dilaksanakan secara sah, damai, dan melalui musyawarah mufakat antara pemilik bangunan, masyarakat, pemerintah desa, serta instansi terkait sebagai bagian dari program normalisasi Kali Apur demi kepentingan umum, tanggal 18 Februari tahun 2026. Pemdes Dewi Sari menegaskan, tidak pernah ada penolakan, perlawanan, maupun penghambatan sebagaimana yang belakangan digambarkan dalam sejumlah konten media sosial. Seluruh tahapan telah disepakati bersama dan dilaksanakan secara kondusif tanpa gesekan di lapangan. Namun suasana damai tersebut dinilai tercoreng akibat beredarnya konten TikTok dan YouTube milik akun @dani_medan07, yang secara terbuka menyebut pemilik bangunan sebagai pemilik jembatan biang kerok Kali Apur. Pernyataan tersebut menuai kecaman luas karena dianggap provokatif, menyudutkan individu tertentu, serta berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Pemilik bangunan, Randy, mengaku sangat terpukul dan menilai pernyataan tersebut telah mencederai kehormatan dan nama baik dirinya serta keluarga. Lebih besar dari, saya mendukung penuh pembongkaran dan tidak pernah menghambat. Tapi disebut sebagai biang kerok di ruang publik, itu sangat melukai martabat saya dan keluarga, tegasnya. Ketua Yayasan Paguyuban Pandan Ireng Kabupaten Karawang, Parman, mengecam keras narasi tersebut dan menilai konten yang beredar tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Lebih besar dari, ini bukan sekadar opini, tapi sudah menyudutkan dan merendahkan nama baik seseorang. Kami mendesak agar seluruh konten yang menyebut jembatan biang kerok segera dihapus. Jika tidak, ini bisa masuk ranah hukum, ujarnya. Parman menegaskan, narasi yang menyerang kehormatan seseorang di ruang digital berpotensi melanggar Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terkait pencemaran nama baik serta fitnah, serta Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur penghinaan dan penyerangan kehormatan seseorang, apabila dilakukan di muka umum atau melalui media. Sorotan juga datang dari warga terkait pernyataan kreator konten tersebut yang membawa-bawa identitas dirinya sebagai anak pensiunan TNI Angkatan Darat. Sejumlah tokoh masyarakat menilai hal itu tidak relevan, tidak etis, dan berpotensi mencoreng marwah keluarga besar purnawirawan TNI yang selama ini dikenal menjunjung tinggi kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab moral. Kasih Pelayanan Pemerintah Desa Dewi Sari, Hendra Suryana yang akrab disapa KA, menegaskan bahwa pemerintah desa tidak akan membiarkan narasi menyesatkan terus beredar dan mengganggu ketertiban umum. Lebih besar dari, pembongkaran ini sudah selesai secara musyawarah dan damai. Kami meminta yang bersangkutan bertanggung jawab atas ucapannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Jika tidak, kami menghormati langkah hukum pihak yang merasa dirugikan, tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah Desa Dewi Sari tetap mengedepankan dialog dan terbuka memfasilitasi klarifikasi secara langsung. Namun apabila konten provokatif terus diproduksi, persoalan tersebut sepenuhnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berharap ruang digital tidak dijadikan alat framing sepihak dan provokasi. Media sosial seharusnya menjadi sarana edukasi yang mencerdaskan dan menyejukkan, bukan ruang bebas untuk menyerang kehormatan individu dan memecah persatuan warga. Reporter Media Liputan 6.com, Rohman, melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Pak, iya siap. Bapak asli warga sini? Asli warga sini. Dengan nama siapa? Pak Adriani. Kampung ini kampung apa namanya? Dusun Pacing Selatan, RT 5 RW 2, Desa Dewi Sari, Kecamatan Rengas Dengklok. Ini Bapak siapa? Bapak Rudi, sama warga sini ya? Bapak namanya siapa? Bapak Darman, warga Dewi Sari. Kemarin kan ada sempat gesekan nih antara YouTuber dengan pemilik jembatan ini yang menyatakan bahwa jembatan tersebut adalah biang kerok atas tersumbatnya air. Padahal selama ini air bagaimana Pak? Air kali apa ini? Satu ngomong. Sudah siap. Pak, bagaimana
kejadian kemarin dengan adanya YouTuber dari Dani Medan 07 dengan ucapan tersebut atas pembongkaran jembatan pribadi milik Bapak. Saya sangat keberatan dengan ucapan tersebut, di mana dia si Dani itu menyudutkan saya Dengan ucapan dengan ucapan jembatan tidak mau dibongkar, jembatan biang kerok, sedangkan saya dan pejabat setempat sudah setuju pembongkaran. Setelah selesai kok timbul begini, maksud Dani maunya apa? Menyudutkan saya, sehingga saya tercemar nama baik saya di unggahan TikTok dan YouTube. Untuk itu saya berharap sama si Dani, kita sudah berharap dikelirkan di balai desa, dan tidak mau. Tujuan Dani apa? dengan adanya ucapan Dani, menurut Bapak YouTuber tersebut punya etika tata krama nggak dalam memposting ucapan kebencian ujaran yang tidak senonoh tersebut? Oh, sangat bertentangan, Pak. Sangat tidak beretika karena dia sudah menyudutkan saya, membuat nama saya tercemar di mata masyarakat bahkan di dunia. Untuk itu, kalau seandainya memang KDM istilahnya dia hanya relawan KDM, mohon KDM cek ulang. Bila perlu KDM datangi saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Oke, terima kasih Pak atas ucapan Bapak untuk mengklarifikasi bahwa Bapak itu tidak menghambat program pemerintah, melainkan welcome. Betul. Karena dengan ucapan tersebut, jadi Bapak merasa tersinggung bukan karena pembongkaran jembatan pribadi, melainkan ucapan yang dilontarkan YouTuber yang tidak punya etika, yaitu Dani Medan 07 ya. Betul.